warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran siang hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya. Hadiran Advent kenapa? Oke, jadi minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang ada rukun nikah, hukum nikah. Jadi coba Pak, ini rukun nikah yang sampai ingat aja. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi rukun nikah itu ada 5 ya. Masih ingat nggak rukun nikah ada berapa? 5. Apa aja? Calon suami yang tak berdiri, wali, saksi, dan korban. Kalian kali-kali kok nggak inget sih? Dan makasih ya. Selanjutnya, jadi pernikahan itu kan ada hukumnya ya. Hukum nikah masih ingat ada berapa? Ada 5. 5. Mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Oke, terima kasih Maulida. Coba sebutin 2 aja, jelasin yang kamu ingat. Wajib jika dia sudah mampu tapi tak berusaha sunnah. Sedangkan sunnah dia wajib tapi tidak takut. Oke, terima kasih Maulida. Oke, yang laki-laki, kalian kan sebagai kepala rumah tangga ya namanya. Jadi untuk menikah itu, Oki sebutin syarat calon suami apa aja, Oki? Syarat calon suami apa aja? Tanggung jawab. Ya, apa? Tanggung jawab. Islam, balik, akal, terus satu lagi, Ruang. laki. Oke, terima kasih Oki. Oke, masih ingat ya beberapa. Jadi untuk materi minggu ini kita akan membahas tentang macam-macam pernikahan yang terlarang dalam Islam. Jadi dalam Islam itu ada jenis-jenis pernikahan yang dilarang atau bisa kita sebut haram hukumnya. Yang pertama itu nikah semahram. Kan minggu lalu sudah dibahas ya. Mahram itu terbagi menjadi berapa? Masih ingat? 3 apa aja? Pernikahan, ya, mahram karena keturunan. Jadi yang pertama kita bahas dulu yang mahram karena keturunan ya. Mahram karena keturunan itu adalah seorang wanita yang haram untuk kalian nikahi. Misalnya siapa? Ibu kalian, saudara perempuan kandung kalian, ayah kalian, kakek kalian, dan juga nenek kalian. Pokoknya dari atas sampai ke bawah itu termasuk mahram karena keturunan atau mahram karena nasab. Itu haram untuk dinikahi. Sepupu yang di mana? Sepupu kan banyak. Jauh, Denny dan Bobo misalnya dari bapak. Dari bapak. Misalnya ada ini. Misal bapak kamu punya saudara, saudaranya punya anak. Nikah mana dia ada? Oh, nggak apa-apa. Apa? Bisa nggak apa balik aja? Nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Kamu sama kakaknya. Jadi di pernikahan kira-kira masih ada yang kan? Kita lanjut ke pernikahan. Ini mahram karena pernikahan. Jadi yang kedua itu ada mahram karena pernikahan. Contoh mahram karena pernikahan itu adalah seperti misal kalian sudah menikah, otomatis kan suami dan istri. Mahramnya itu adalah mertua. Mertua kalian itu termasuk mahram kalian. Tapi ketika sudah bercerai itu masih tetap mahram meskipun sudah bercerai. Itu ya. Jadi meskipun nanti sudah bercerai, mertua kalian itu tetap menjadi mahram kalian. Jadi haram untuk kalian nikahi. Misalkan kalian suka sama mertua kalian itu tidak boleh kalau menikah. Kan sudah ada ya. Ada filmnya kan, ingat nggak di bioskop? Nah, itu termasuk tidak boleh untuk menikah mertua ya, karena mertua itu termasuk mahram kita. Tapi maksudnya karena mahram karena pernikahan. Itu ya. Yang selanjutnya itu ada mahram karena sepersusuan. Seperti misalnya ada seorang ibu yang menyusui, kebetulan ada anak lain, anak dari orang
Misalkan Doni menikah sama Wiwi, punya anak namanya Eka. Terus Randy nikah sama punya anak namanya Dava. Gak usah pilih. Nah gitu ya, misalkan ada pasangan suami istri nih, Doni sama Wiwi, Randy sama Fitri, dan ternyata mereka itu semua sudah punya anak. Doni sama Wiwi anaknya Eka, terus Randy sama Fitri anaknya Risa, dan kode umumnya pasangan mereka ini sudah meninggal semua. Jadi Wiwi ini meninggal, Fitri ini meninggal. Nah Doni bilang ke bestinya, ke Randy, nikahin aku ke Risa, nanti aku nikahin kamu ke Eka. Nah itu termasuk nikah sigar. Tukar menukar calon istri itu diharamkan dalam Islam karena nikah sigar itu termasuk pernikahan yang tidak ada maharnya dan juga merendahkan martabat perempuan. Seperti itu. Paham? Jelas ya? Jelas. Oke. Kita lanjut ke nikah tahlili. Jadi nikah tahlili itu termasuk rekayasa setelah talak 3. Jadi talak itu kan dibagi menjadi 3. Ada talak 1, 2, dan 3. Talak 1 dan 2 itu tidak harus melakukan akad ulang ketika kalian sudah ditalak oleh suami kalian. Talak 1 dan 2. Gitu. Tapi ketika sudah melakukan talak 3, kalian itu sudah bercerai dan tidak bisa menikah kembali kecuali kalian menikah dulu dengan orang lain baru bisa balik lagi ke mantan kalian. Seperti itu. talak 1, talak 2 itu gimana Kak? Talak 1, talak 2 itu misalkan perkataan saya ceraiin kamu itu talak 1, saya ceraiin kamu talak 2, saya ceraiin kamu talak 3. Jadi dalam rumah tangga kalian itu harus hati-hati dengan kata saya akan menceraikan kamu. Gitu ya. Kalau kita ngomong cerai 2 kali berarti talak 2. Ya. Cerai itu. Harus hati-hati ya. Cerai. Ya, pokoknya ancamannya tuh jangan cerai. Karena ketika kalian sudah ancamannya seperti itu sudah termasuk talak. Gitu ya. Jadi apa gimana? Jadi di nikah tahlili rekayasa setelah talak 3. Rekayasa maksudnya adalah misal Doni sama Wiwi ini sudah menikah dan mereka ini sudah melakukan talak 3. Jadi Wiwi harus menikah dulu ke Randy supaya dia bisa balik lagi ke Doni. Nah, maksudnya Randy-nya karena hanya dijadikan sebagai pelampiasan aja. Paham nggak? Betul ya. Jadi kenapa tidak boleh dilakukan? Karena nikahnya itu nggak yang benar-benar nikah. Kamu mencari orang lain untuk kamu nikahi supaya bisa kamu ceraikan lagi dan kamu bisa balik lagi ke mantan kamu gitu. Berarti kalau kita nikah lagi berarti jadi istri dua. Gak gitu dong. Terus Kan setelah talak Bisa juga. ya kan kita kan setelah talak talak Ya. 3. Kan kita lagi kan itu kan nggak boleh nikah lagi sama yang sama jadi harus nikah sama nikah sama yang lain. Ya. berarti yang kita nikahin itu Cerai. Cerai. Kenapa dicerai? Kan udah talak 3, otomatis udah cerai. Gak boleh balik lagi kecuali kamu nikah dulu sama orang lain. kalau balik lagi tapi nikah dulu. Ya. Akan lagi. Harus akad lagi. Tidak boleh kalau nggak akad. Kalau talak 1 dan 2 itu kalian tidak harus akad. Ya. Oke. Clear? Di sini clear? Masih bingung? Yang belakang sih. Berarti istrinya harus diceraikan. Iya, kalau talak 3 harus cerai. Boleh. Kalau istrinya nggak mau diceraikan? Gak bisa. Tapi kan hukumnya kan hukumnya kan talak 3. Iya, talak 3 harus cerai. Kalau 3 itu nikah lagi. Makanya dalam rumah tangga itu nanti ada pokoknya harus hati-hati ya. Kamu harus nikah sama terus kamu cerai dia sama berarti 2. Beneran nih. Clear ya, clear ya. Clear kok. Iya. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ada nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah ini adalah seperti kalau bahasanya itu nikah kontrak. Kalian kalau sering lihat drama Korea, drama Cina itu kan ada nikah kontrak sama CEO. Nanti meskipun happy ending, tapi nikah seperti itu haram dalam Islam karena pernikahannya itu yang pertama berdasarkan kontrak perjanjian. Saya nikahin kamu 3 bulan, kalau 3 bulan saya cerai kamu. Itu
itu. Oke, jadi menikah kontrak itu kenapa tidak diperbolehkan karena Islam? Di dalam Islam, karena ya pernikahan kan adalah upacara yang sakral kan. Pernikahan itu kan harusnya sekali seumur hidup Kalau bisa. Jadi kenapa nikah mutlak tidak diperbolehkan? Karena termasuk mempermainkan pernikahan itu sendiri. Misalkan kamu hanya nikah 3 bulan, kalau udah hamil, lahirin terus kamu bisa ceraiin. Itu kan nggak bagus banget, nggak etis banget. Yang selanjutnya itu ada menikah saat masa idah. Ada yang tahu masa idah? Masa idah? Tidak. Idah. Tidak. Oke, jadi masa idah itu adalah ibaratnya masa menunggu untuk seorang wanita ketika dia sudah ditinggal mati atau diceraikan. Jadi jangan kalian hari Senin cerai, hari Minggu kalian nikah lagi, itu nggak boleh ya. Perempuan itu memiliki masa idah, masa menunggu. Saya mau tanya, nikah kontrak kan selama 3 bulan saya ceraiin. Terus kalau selama 3 bulan itu mereka nggak cerai gitu. Sih, kan nikah terpaksa 3 bulan. Terus 3 bulan bakal cerai. Terus mereka selama 3 bulan itu Malah kayak apa lo kalau sama cocok. Nah itu mereka harus ada ulang. Iya, harus akad ulang karena akad awal adalah berdasarkan kontrak. Mereka harus akad ulang. Nikah apa? Nikah kontrak ya ibaratkan. Itu ya. Cukup basic. Yang terakhir itu adalah nikah beda agama. Oke, jadi di sini tuh ada yang agama. Siapa tahu ada yang memiliki pasangan berbeda agama, pasangan mampu. Jadi dalam Islam itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan beda agama, sekalipun itu di Indonesia. Indonesia belum menegakkan pernikahan berbeda agama, dan dalam Islam pun tidak boleh dalam hubungan. Seperti yang sudah kalian lihat, kalau kalian nonton film Komang, itu kan sudah dijelaskan ya. Takdir yang baik itu tidak bisa ditulis dengan 2 pena yang berbeda. Jadi ketika kalian memang mempunyai pasangan yang berbeda agama, ya silakan diskusikan. Kalau memang serius, diskusikan mau sama-sama keluar atau mau sama-sama ada yang ngalah. Ya. Berarti kayak kok saya tiba-tiba konteksnya punya cewek Bali. Kalau dia pindah agama Bali Hindu. Ya itu hak kamu, hak Orang dosen Jadi itu dosen. agama itu bisa merupakan hak dan juga kewajiban. Itu ya. Misalkan orang tua kalian Islam tapi kalian memilih untuk mengambil agama Kristen, itu adalah hak dan juga kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Gitu. Semuanya sudah ada di tangan kalian ketika kalian sudah dewasa. Di umur segini kalian sudah paham dan tahu betul apa yang baik dan tidak baik untuk kalian. Apalagi untuk memutuskan kehidupan kedepannya itu akan seperti apa. Oke, jadi di pernikahan ini kira-kira